Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Kurniawan dengan nilai 2022 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2022. Di mana dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai teori Thevenin dan teori Norton, dan nantinya juga saya akan membuat simulasi teori Thevenin dan teori Norton menggunakan aplikasi Proteus. Nah, di sini ada sekilas gambar bagaimana rangkaian sederhana diubah menggunakan teori Thevenin dan teori Norton. Oke, teori Thevenin. Menurut Thevenin, sebuah rangkaian aktif dua terminal dapat diganti dengan sebuah sumber tegangan UT dan resistan RT yang sehubung seri, di mana UT merupakan tegangan sirkuit terbuka dari rangkaian dua terminal UAB dan RT merupakan resistansi total dilihat dari terminal A ke B ketika sumber tegangan ini dari rangkaian dua terminal tersebut dihubung singkat. Ini ada gambarnya, di mana gambar yang kiri merupakan gambar rangkaian biasa aktif dua terminal setelah memakai teori Thevenin menjadi rangkaian sirkuit ekuivalen Thevenin yang disederhanakan. Oke, yang selanjutnya ada teori Norton, di mana kalau menurut Norton sebuah rangkaian dengan dua terminal dapat diganti dengan sebuah sumber arus konstan IT dan sumber resistan pada area RT, di mana IT merupakan arus hubung singkat, yaitu arus ketika terminal A ke B dihubung singkat, dan RT merupakan resistansi total dilihat dari terminal A B ketika sumber tegangan dari rangkaian dua terminal tersebut dihubung singkat. Ini adalah rangkaian sirkuit ekuivalen Norton. Nah, mungkin itu pengertian singkat mengenai teori Thevenin dan Norton. Sekarang kita akan membuat simulasinya menggunakan aplikasi Proteus. Oke, langsung saja sekarang kita mulai simulasinya. Yang pertama yang akan saya buat yaitu simulasi rangkaian teorema Thevenin. Untuk alat-alat yang kita butuhkan, salah satunya adalah resistor. Kemudian ada baterai. Dan selanjutnya ada ohmmeter. Oke. Kemudian resistornya kita mulai susun. Untuk resistor yang ini kita buat menjadi berdiri ya. Oke, lalu kita letakkan sumber yaitu baterai. Di sini kita akan menggunakan baterai 12 volt diganti menjadi 9 volt. Nah, untuk nilai tahanan atau daripada resistansi, yang pertama resistor pertama saya akan mengubah di sini menjadi nilai resistansinya 2000 atau 2K. Nah, yang ini sama 2K. Resistor keempat, ke-6 maksudnya
sama diubah menjadi 2K 2000 ohm, dan resistor 2 kita ubah menjadi 1K. Demikian dengan resistor 3 1K, resistor 7 2K, dan resistor 4 di sini saya akan menggunakan 500 ohm. Oke. Kemudian kita hubungkan agar menjadi rangkaian yang Nah, untuk percobaan teorema Thevenin kita akan menggunakan ohmmeter untuk mengukur tegangan pada rangkaian ini. Oke, langsung saja kita letakkan ohmmeternya di sini. Ya, kita coba simulasikan. Nah, di sini kita mendapatkan tegangan sebesar 1,12 volt ya, dimana daripada rangkaian ini nanti kita konversikan menjadi teorema Thevenin dengan mengetahui berapa jumlah tahanan ohmmeter yang terdapat pada rangkaian tersebut. Nah, untuk menghitung jumlah resistansi, kita tidak memerlukan sebuah sumber atau baterai di sini, di mana kita hanya memerlukan rangkaian daripada resistor, juga alat ukur ohmmeter untuk mengetahui nilai resistansi pada rangkaian tersebut. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Nanti sumbu positif dihubungkan dengan sumbu positif pada ohmmeter, lalu sumbu negatifnya dihubungkan ke negatif lagi. Nah, namun tidak lupa ini diganti menjadi kilo ohm. Kenapa? Karena besaran terbesar daripada resistor yang kita gunakan melebihi kilo ohm gitu ya. Tadi seperti contoh ini memakai 2 kilo, 2 kilo, 1 kilo. Jadi kita menggunakan yang kilo ohm. Oke, kita lakukan simulasi. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 1,5 kilo ohm. 1,5 kilo ohm. Nah, di mana ini adalah salah satu perbandingan yang digunakan oleh teorema Thevenin.
Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba simulasikan teorema Norton menggunakan rangkaian yang sama ya. Jadi kita bisa langsung copy saja dari rangkaian sebelumnya, yaitu teorema Thevenin. Oke, seperti ini sama tetap. Nah, di dalam rangkaian teorema Norton, kita akan mengetahui arus atau ampere dalam rangkaian tersebut. Jadi kita akan menggunakan kembali sumber, yaitu baterai dengan kapasitas baterainya 9 volt. Nah, seperti biasa untuk mengukur ampere, di sini kita akan menggunakan DC ampermeter dan kita coba susun. Coba. Oh, sebelum disusun satuan daripada ampermeter yang akan kita gunakan nantinya itu mili ampere. Sebelumnya kita pernah coba rangkaian ini, ternyata hasilnya mili ampere ya. Oke, bisa kita lihat di sini kita mendapatkan arus 0,75 mili ampere. Lalu kita konversikan di dalam tahanan pengganti Norton dengan rangkaian yang tetap sama seperti rangkaian ini. Oke, seperti biasa di dalam mencari hambatan atau resistansi tidak memerlukan sumber. Langsung saja dengan rangkaian yang sama, namun alat ukurannya yang berbeda, yaitu kita menggunakan ohmmeter. Langsung disambungkan saja. Dan tidak lupa mengganti satuan daripada alat pengukuran. Di sini yang kita gunakan adalah kilo ohm, karena resistor yang kita gunakan juga memiliki satuannya kilo 2 kilo ohm. Coba simulasikan. Ya, kita mendapatkan hasil yaitu 1,5 kilo ohm gitu kan. Di sini mengapa bisa sama? Rangkaian pengganti hambatan pengganti dari rangkaian teorema Thevenin dan teorema Norton. Karena yang pertama kita menggunakan rangkaian dengan komponen-komponen yang sama, yang nilainya sama. Jadi untuk kesimpulannya, karena memang jumlah hambatan teori Thevenin dan Norton akan bernilai sama. Kesimpulannya, untuk mengukur besaran tegangan Thevenin digunakan voltmeter yang diukur ketika hambatan bebannya dibuka. Hambatan Thevenin diukur dengan menggunakan ohmmeter pada saat sumber tegangan dibuat nol dan hambatan beban dibuka. Setara untuk mengukur arus Norton digunakan ampermeter pada saat beban dihubung singkat. Jadi beban memberikan pengaruh terhadap besar tegangan dan arus outputnya. Semakin besar beban yang digunakan, maka tegangan pun semakin besar dan arus outputnya akan semakin kecil. Nah, itu mungkin teman-teman
sedikit simulasi mengenai perbedaan teorema Thevenin dan teorema Norton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.